Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memerintahkan tentang rencana bisnis sosial pupuk semi organik dan pemberdayaan pada petani. Dengan beranggotakan saya sendiri Maulana Wenda dengan NIM 221007 dan juga Yunani Wulandari dengan NIM 221020. Yang pertama yaitu terdapat gambaran umum, yaitu Natur merupakan salah satu program sosial yang dibentuk dan didirikan untuk menyelesaikan permasalahan para petani di Indonesia. Para petani di Indonesia sekarang ini banyak mengeluhkan mengenai permasalahan subsidi pupuk kimia yang bisa dibilang cukup langka. Pupuk semi organik merupakan pupuk yang memanfaatkan pupuk organik berupa pupuk kandang yang dicampur dengan pupuk kimia dengan bantuan mikroorganisme. Program sosial yang dilakukan berupa bermitra dengan peternak ruminansia dan kegiatan pemberdayaan dengan pembuatan pupuk semi organik bersama para petani. Analisis pastel. Analisis pastel merupakan analisis yang mencakup dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Pada analisis pastel sendiri mengevaluasi faktor-faktor eksternal pada kegiatan bisnis secara makro sehingga memiliki pengaruh secara luas. Pada analisis pastel pupuk semi organik terdapat bagian politik yang berisikan kebijakan subsidi pemerintah, regulasi lingkungan, kebijakan impor dan ekspor pupuk, dan peraturan mengenai pupuk. Selanjutnya ada ekonomi, fluktuasi harga bahan baku, daya beli dari para petani itu sendiri, kemudian kondisi perekonomian negara, dan akses permodalan dan efisiensi penggunaan biaya operasional. Selanjutnya ada sosial, yang dimana sesuai tujuan kegiatan kami, pemberdayaan kepada petani, pertumbuhan populasi, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan kesejahteraan petani. Kemudian ada teknologi yang mencakup penggunaan teknologi informasi seperti media sosial, kemudian adopsi teknologi baru oleh petani, perkembangan teknologi dan digitalisasi para petani yang tergabung. Selanjutnya ada lingkungan yang mencakup perubahan iklim setempat secara drastis, kelestarian lingkungan sekitar, pertanian yang lebih berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada hukum, di mana berisikan regulasi produksi pupuk itu sendiri, sertifikasi dan standarisasi, hak kekayaan intelektual produk, dan kepatuhan terhadap regulasi. Keenam aspek tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis dari pupuk semi organik secara luas. Next. Kemudian ada profil pelanggan, yang dimana mencakup 3 aspek. Yang pertama, customer jobs, berisikan informasi yang mencakup mengenai tugas atau pekerjaan yang diselesaikan oleh pelanggan. Kemudian ada customer pain, yang berisikan informasi mengenai kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi oleh para pelanggan. Kemudian yang ketiga, customer gains, yang berisikan informasi keuntungan yang dicari oleh pelanggan dari produk. Dari ketiga aspek tersebut dapat digambarkan diagram lingkaran sebagai berikut, yang dimana jobs berisikan kegiatan yang ingin dilakukan petani sebagai berikut: produksi tanaman yang berkualitas tinggi, melestarikan lingkungan, pengelolaan keuangan yang tepat, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada pains atau masalah yang dihadapi oleh petani, seperti biaya produksi tinggi, kerusakan tanah, ketidakpastian hasil panen, dan kurangnya pemahaman mengenai pertanian berkelanjutan. Kemudian ada gains atau keuntungan yang dicari oleh pelanggan, seperti keamanan tanah dan lingkungan, pengurangan biaya, pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, dan peningkatan hasil panen. Next. Yang selanjutnya yaitu terdapat produk dan jasa. Yang pertama yaitu pain reliever, terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pengurangan biaya pupuk, dikarenakan kami ini menggunakan bantuan pupuk organik seperti pupuk kandang, terus M4 dan juga trichoderma, sehingga penggunaan tidak penuh pupuk anorganik atau pupuk kimia. Yang kedua yaitu perbaikan kesuburan tanah, karena keterlibatan trichoderma dalam perbaikan kualitas tanah untuk meningkatkan produktivitas yang sedang diusahakan. Yang ketiga yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada petani. Yang keempat yaitu kepastian pasokan pupuk. Terus terdapat juga gain kreator, ya terdapat 4. Yang pertama itu peningkatan hasil panen, yang kedua keberlanjutan pertanian, yang ketiga kesehatan dan keamanan lingkungan, yang keempat penguatan komunitas petani, yang terakhir yaitu offering, produk yang dihasilkan yaitu pupuk semi organik
Yang kedua itu program pelatihan dan edukasi terhadap petani supaya bisa membuat pupuk yang telah kami usahakan. Next. Yang selanjutnya yaitu terdapat rencana operasional. Terdapat alat dan bahan. Untuk alat sendiri yaitu timba air, yang kedua pengaduk kayu, yang ketiga sarung tangan. Untuk bahan yaitu pupuk kandang, trichoderma, M4, dolomit, pupuk KS atau kalsium nitrat, pupuk fosfat, dan pupuk Ponska Plus. Untuk pembuatan, yang pertama yaitu persiapan pupuk kandang yang sudah dikeringkan dan persiapan alat serta bahan lainnya. Terus pencampuran pupuk kandang dengan dolomit, trichoderma, pupuk KS, fosfat, dan pupuk Ponska Plus. Yang selanjutnya yaitu pencampuran air bersih dengan M4. Pencampuran di sini yaitu menggunakan air secukupnya, karena dari M4 sendiri yaitu mikroorganisme yang berisikan cairan yang cukup kental, jadi butuh bantuan air bersih di sini. Yang selanjutnya yaitu pencampuran pupuk tadi dengan air dan M4. Yang selanjutnya yaitu pengemasan pupuk dengan menggunakan kemasan berupa karung. Pengemasan pupuk yang dimasukkan di sini yaitu pupuk pengemasan dari pupuk kandang, supaya kita tidak menggunakan alat tambahan seperti tong untuk tempat fermentasinya. Yang terakhir yaitu fermentasi pupuk yang sudah dikemas selama minimal 7 hari. Untuk pengorganisasian dan manajemen sumber daya manusia, yang pertama itu general manager saya sendiri, produksi saya sendiri, stock manager saya sendiri. Untuk bendahara yaitu Yunani Wulandari, marketing manager yaitu Yunani Wulandari. Baik, yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Segmentasi pasar dari produk Yaitu Natur berfokus pada para petani di daerah Jember yang mengalami permasalahan keterbatasan pupuk dalam kegiatan budidaya dan memiliki kesadaran akan lingkungan serta keberlanjutan pertanian di Indonesia. Target dari Yaitu Natur sendiri adalah para petani di daerah Jember. Untuk posisi produk dari Yaitu Natur yaitu di pasaran, yaitu menjadi alternatif pengurangan pupuk kimia, namun manfaatnya lebih efisien karena mengoptimalkan kinerja dari mikroorganisme dalam tanah dan juga mengurangi beban pembiayaan pupuk pada petani. Yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran 4P. Next. Untuk bauran pemasaran 4P tersebut yang dimaksud ada produk yang dimana produknya yang dihasilkan berupa produk pupuk semi organik, dan kemudian program yang ditawarkan ada pemberdayaan petani, kemudian ada price yang dimana pupuk semi organik dibanderol dengan harga sesuai HPP yang dimana ditunjukkan dengan harga 36.000 per karung dengan berat 5 kg. Untuk price-nya sendiri diproduksi di Jalan Danau Toba nomor 57. Kemudian promosi yang dilakukan berupa dengan dua metode, yaitu secara online dan secara offline, langsung kepada para petani saat adanya program pemberdayaan petani. Untuk aspek keuangan sendiri, ini dijelaskan rincian jenis barang yang digunakan untuk proses operasional, hingga didapatkan total biaya tetap sebesar 180.000, sedangkan biaya variabel 1.261.750, sehingga didapatkan biaya keseluruhan sebesar 1.441.750. Dari perhitungan tersebut dapat dilakukan proyeksi cash flow selama 5 tahun jalannya produksi pupuk semi organik sebagai berikut ditampilkan di PPT. Next. Yang selanjutnya itu aspek inovasi dan teknologi. Untuk aspek inovasi sendiri yaitu model bisnis sosial yang melibatkan mulai dari peternak dan petani. Yang kedua yaitu produk menggunakan bahan baku kotoran hewan, atau yang bisa kita gunakan yaitu pupuk kandang dari hewan kambing ya, karena pupuk kandang kambing kandungannya lebih bagus atau kandungan nitrogennya lebih tinggi daripada pupuk kandang sapi. Yang selanjutnya yaitu formulasi pada produk pupuk semi organik. Yang terakhir yaitu proses fermentasi. Untuk teknologi yang digunakan yaitu satu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemasaran seperti menggunakan media sosial. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi tersebut membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan operasional. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.